Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rizka Putri dengan nomor induk mahasiswa 42019040008 kelas Teknik Multimedia 2A. Untuk memenuhi tugas Advanced Web Design, saya akan membuat menu navigasi sederhana dengan Bootstrap. Baiklah, langsung saja. Pertama, kita masuk ke website getbootstrap.com, kemudian klik dokumentasi, kemudian kita cari komponen. Nah, bisa langsung diketik di sini. Kita cari yang nav. Nah, bagian ini membuat menu navigasi secara dasar atau sederhana yang tampilannya sederhana. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatannya. Ada sekitar 8 contoh menu navigasi sederhana, ditambah lagi dengan menu drop down menjadi 9. Navigasi yang tersedia di Bootstrap berbagi markum dan gaya umum dari kelas dasar, nav, hingga status aktif dan non-aktif. Tukar kelas pengubah untuk beralih di setiap gaya. Komponen dasar nav dibuat dengan Flexbox dan memberikan fondasi yang kuat untuk membangun semua jenis komponen navigasi. Baiklah, langsung saja kita buat yang pertama. Kita copy paste yang base nav atau basic, ini yang sederhana, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita copy, lalu kita paste ke text editor. Nah, di sini saya menggunakan website layout yang sudah saya buat untuk UTS minggu lalu. Saya modifikasi sedikit di bagian nav-nya. Di sini sudah saya copy paste. Saya modif tampilannya jadi lebih kelihatan bahwa perbedaannya setiap step merbarnya. Nanti kita lihat perbedaannya. Baiklah, tinggal di save, lalu klik kanan open in browser. Nah, ini dia hasilnya. Tampilan dari menu navigasi basic atau base nav, tampilannya sangat sederhana. Ini isinya saya ubah, yang terdiri dari menu home, profil, galeri, kontak. Nah, ini dia. Dan tampilan website layoutnya saya ubah sedikit dari warna dari background dari tiap-tiap bagiannya agar lebih fresh dan terlihat perbedaannya. Yang kedua adalah menu navigasi tabs. Navigasi tabs dibuat menggunakan kelas nav-tabs. Kelas nav untuk mendefinisikan bahwa yang kita buat adalah navigasi, dan nav-tabs digunakan untuk membuat navigasi dengan bentuk tabs atau bentuk kotak seperti ini. Baiklah, langsung saja kita copy dan langsung ke text editor. Nah, sudah saya paste ke text editor. Nah, di sini kelas nav-tabs-nya saya letakkan di tag ul. Nah, di sini ada penambahan kelas navlink aktif yang berfungsi untuk menandai link yang ingin diberi efek seolah-olah sedang aktif. Di sini saya memberikannya di menu home. Dan yang kedua ada penambahan kelas navlink disabled yang berfungsi untuk seolah-olah linknya itu dinonaktifkan atau tidak aktif, sehingga warna linknya akan berubah menjadi warna abu-abu. Di sini saya letakkan di menu kontak. Baiklah, kita save, kemudian klik kanan open in browser. Nah, maka hasilnya akan seperti ini bentuknya. Ada seperti kotak yang menandakan bahwa link home ini link aktif, seolah-olah aktif. Ini namanya tab. Nah, ini diklik seolah-olah aktif. Karena menu profil dan galeri tidak saya disable atau dinonaktifkan, dan menu kontak ini saya disable
seolah-olah tidak aktif linknya. Sedikit ada perbedaan di antara baseNav dan navtabs ini ada perbedaannya sedikit. Nah, yang ketiga yaitu menu navigasi flex column atau disebut juga menu navigasi vertikal. Jika contoh-contoh menu navigasi yang kita buat sebelumnya berbentuk horizontal atau berurutan ke samping, kita juga bisa membuat menu navigasinya yang berbentuk vertikal atau berurutan ke bawah. Untuk membuat menu navigasi vertikal, gunakan kelas flex column. Ini dia flex column. Langsung saja kita copy, lalu kita paste ke text editor. Nah, di peletakan kelas flex column diletakkan di tag ul. Nah, di sini ada penambahan kelas navlink aktif yang berfungsi seolah-olah link yang nanti kita klik seolah-olah aktif. Saya letakkan di menu home. Nah, yang kedua itu navlink disable atau dinonaktifkan. Saya letakkan di menu kontak. Baiklah, kita save dan klik kanan open in browser. Nah, maka hasilnya seperti ini, menunya berbaris ke bawah, atau saya sebut seperti itu, berbaris ke bawah. Biasanya kan menu-menu yang biasa kita buatkan sejajar seperti di menu navigasi biasa seperti ini kan sejajar, seperti di navtabs juga. Nah, ini saya buat ke bawah, sejajar ke bawah dengan menggunakan kelas flex column atau menu navigasi vertikal. Nah, selanjutnya yaitu menu navigasi fields atau saya sebut juga dengan nav fields. Fields ini bentuknya seperti kapsul atau pil yang terletak di nantinya di link aktifnya. Nah, tadi sebelumnya kan di menu navtabs. Nah, link aktifnya itu kan garis bawahnya itu kan terputus, tidak terlihat. Nah, sedangkan di menu navigasi fields ini terlihat jelas menu aktifnya. Langsung saja kita copy dan kita paste ke text editor. Nah, ini kelasnya yaitu nav fields atau lebih mudahnya disebut dengan menu navigasi kapsul. Diletakkan di tag ul, sama ada kelas navlink aktif diletakkan di tag a, dan kelas navlink disable diletakkan di tag a juga. Langsung saja kita simpan atau Ctrl S, klik kanan dan open in browser. Nah, terlihat perbedaannya dari menu-menu yang sebelumnya kita buat. Di menu nav tidak ada perubahan penampilan, standar saja atau basic. Di menu navtabs, nah ini sudah kelihatan perbedaannya, tapi tidak ada warna di link aktifnya. Sedangkan di flex column menunya vertikal atau baris ke bawah. Nah, yang fields terlihat perbedaannya penampilannya. Menu link aktifnya ini diberi seperti kotak utuh atau kapsul dan backgroundnya berwarna biru. Tidak ada di menu-menu saja seperti profil garis, tidak ada penambahan tab seperti di navtabs. Nah, seperti diklikkan, kalau di navtabs kan ada seperti kotak ke dalam. Nah, yang sedangkan di nav fields ini tidak ada. Basic kembali ke basic yang awal. Hanya saja perbedaannya di link aktifnya saja. Nah, selanjutnya yaitu kelas menu
bukan kelas. Menu fill and justify. Yang pertama kita gunakan yang fill dulu. Fill ini nanti penampilannya, penampilan menunya ini lebarnya tidak sama, ukurannya tidak sama. Nah, gunakan kelas nav fill sama, dan penambahannya ini di kelas nav fill. Langsung saja kita copy dan paste ke text editor. Nah, sama seperti menu-menu sebelumnya, hanya ditambah dengan kelas nav fill. Berarti penuh. Fill itu penuh. Menurut pengertian saya sih penuh, tapi ukurannya itu berbeda, tidak sama. Sengaja kita simpan dan klik kanan open in browser. Nah, maka tampilannya seperti ini. Masih sama dengan yang di menu navigasi fields atau kapsul, masih ada kapsul, cuman kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau yang di nav fields ini tampilan menunya itu lebih ke kiri dan agak sedikit dempet, tidak ada jarak. Nah, kita kembangkan di menu navigasi fields dan navigasi fill atau penuh. Fill ini artinya penuh. Nah, menunya penuh, di setiap tampilan menunya ini penuh, tetapi tidak rata di bagian dari sininya, tidak rata. Nah, nanti kalau ingin tampilannya rata, di menu navigasi selanjutnya yaitu navigasi fill dan justify. Selanjutnya yaitu menu navigasi justify atau justify. Kita tahu kan justify itu rata kanan kiri. Nah, maka nanti tampilan menunya ini lebih rapi dibanding dengan menu navigasi fill. Langsung saja kita copy lalu paste ke text editor. Nah, sudah di paste ke text editor. Nah, ditambah ini div classnya nav justify. Nah, ini kelas nav fields, nav justify ini di text ul sama, bawahnya tidak ada perubahan, ada navlink aktif dan navlink disable. Kita simpan, klik kanan open in browser. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita tadi lihat kan di menu navigasi fill. Nah, di bagian link menu home-nya ini kan antara garis kapsul sama untuk garis pembatas antara sidebar dan isinya itu kan berbeda, tidak sama. Sedangkan di justify ini, nah, tampilan garis kapsulnya ini sama untuk garis pembatas antara sidebar dan isinya tuh sama. Nah, maka tampilannya tuh jauh lebih rapi. Nah, itu kan bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan kemungkinan besar kalau ini diberi link aktif semua ini, kemungkinan ukuran kapsulnya ini sama. Nah, selanjutnya yaitu penggabungan antara menu navigasi justify dan content center. Jadi nanti tampilan menunya nanti ke tengah. Nah, kita perhatikan nanti di sini center tengah. Justify ini tetap sama, rata kanan kiri, cuman nanti tampilannya ini lebih ke tengah dan lebih rapi sih. Langsung saja kita copy dan paste ke text editor. Nah, guys, seperti yang sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya, kelas nav justify content center ini diletakkan di tag dan ya sama, ada navlink aktif dan navlink disable. Baiklah, kita simpan, klik kanan open in browser. Nah,
Maka tampilannya seperti ini, letak menu navigasinya itu terletak di tengah, dan ada sedikit jarak sih menurut saya dari menu-menu sebelumnya. Seperti Justified ini jaraknya agak lebih jauh, sama juga dengan Pills juga. Menurut saya ini penampilannya ini sama dengan Nav Pills, cuman diberi center dan justify saja sih menurut saya. Tetapi di sini kan, di justify contour center ini kan tidak ada kapsul, tidak ada kelas skillnya. Nah, selanjutnya yaitu menu navigasi justify content end. Tadi kan yang sebelumnya itu kan nav justify content center yang letaknya di tengah. Nah, ini content end berarti rata kanan, lebih ke letak menunya tuh ke kanan. Nah, seperti ini contohnya, tinggal ubah saja ujungnya. Tadi kan center, nah sekarang ini end. Baiklah, kita copy lalu paste ke text editor. Nah, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, letakkan kelasnya di tag ul, bawahnya juga sama, tidak ada perubahan. Ada navlink aktif dan navlink disable. Langsung saja kita save, klik kanan open in browser. Maka hasilnya akan seperti ini. Letak menunya lebih ke arah kanan, sama sih, cuman perbedaan letak saja dari yang awal. Nah, yang di center sama end ini tidak ada link aktif, yang bentuk kapsul saja sih, itu saja. Yang terakhir ini drop downs. Ini drop downs ini seperti ada menu tambahan. Kalau kita klik bagian drop downs-nya ini ada menu-menu tersembunyi. Menurut saya sih seperti itu, ada menu-menu tersembunyi. Jadi kita klik yang tanda segitiga ke bawah, kita klik, nah sini ada menu-menu tersembunyi. Pengertian pribadi saya sih seperti itu. Ini di sini ada dua kombinasi sih, ada tabs with drop downs. Nah, yang tabs ini tadi saya sebut kotak tapi tidak ada garisnya di bawahnya, dan yang kedua ini ada pills with drop downs. Hampir sama dengan contoh yang tabs with drop down, cuman ada penambahan kotak utuh atau bentuk seperti pills atau kapsul. Baiklah, yang kita gunakan yang pertama yaitu tabs with drop downs. Kita copy, paste ke text editor. Nah, tadi yang pertama kita gunakan yaitu tabs with drop downs. Di sini agak lumayan nambah kerjaan sih menurut saya. Nah, ini kelasnya ini kita dibagi dua, antara navigasi tabsnya dipisah dan bagian item dari drop down-nya itu dipisah. Nah, ini kelas navnet tabsnya ini diletakkan di tag ul, kemudian bagian dari tabs ini ada menu home dan ada profil dan kontak. Nah, di bagian nav item dari drop down-nya ini, kelasnya ini nav item drop down di tag li ini diberi nama dengan drop down. Nah, tadi saya sebutkan ada menu-menu tersembunyi. Nah, di sini saya beri dengan menu akuntansi, teknik mesin, multimedia, dan manajemen informatika. Baiklah, kita save dan kita save, klik kanan open in browser. Nah, maka tampilannya seperti yang pertama, bagian dari tab with drop down. Nah, ini sama yang tadi di nav tabs, bentuk kotak, tidak ada garis di bawahnya. Nah, menu drop down-nya ini kita klik saja segitiga ke bawah ini. Nah,
saya beri jurusan sih sebenarnya, ini jurusan di Politeknik Negeri Sambas, ada akuntansi, teknik mesin, multimedia, dan manajemen informatika. Nah, ini bagian dari sedangkan profil dan kontak ini bagian dari Navteps Home. Jadi antara tabs dan dropdown itu terpisah di bagian navigasinya yang tadi kita buat di text editor tadi. Jauh sih perbedaannya dari menu-menu yang sebelumnya kita buat. Lebih menarik penampilan saja, dan menurut saya ini lebih menghemat tempat dari menu navigasi tersebut. Nah, yang terakhir ini Pills with Dropdowns, dari kombinasi dari dropdowns tadi yang pertama kan Tabs with Dropdowns. Nah, yang ini Pills with Dropdowns. Bisa dilihat ada link aktifnya ini berbentuk kotak utuh atau pil, sama sih dari yang sebelumnya, cuman perbedaannya di letak link aktifnya saja. Baiklah, kita copy, kita paste ke text editor. Nah, yang sudah saya paste sama sih, cuman letak perbedaannya ini tadi kan kelasnya tuh kan Navteps. Nah, yang ini Navpills. Baiklah, kita simpan, klik kanan, open in browser. Maka hasilnya akan seperti ini. Link aktifnya ini berbentuk kotak utuh atau kapsul, dan dropdownnya ini tetap sama, atau saya sebut dengan menu tersembunyi. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat memenuhi tugas dari Advent Web Design. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.